Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita mau wawancara Ibu Nitrina Habibah Rosyad yang mengajar di Nizamiyah Andalusia School. Yeay! Yang sekolahnya keren banget itu loh guys. Yang juga tuh apa tuh anak-anak DPR kepada sekolah di situ. Jadi di sini Kak, namaku Rani. Namaku Rani seperti yang sudah Ibu tahu. Di sini kita mau observasi atau wawancara tentang profil sekolah, tentang teachernya, untuk mata kuliah English for Young Learner. Sebelumnya teman-teman kita perkenalan dulu. Siapa nih kenalan? Aku udah kenalan. Selanjutnya Atashiwa Orewa. Oke, saya seperti yang Ibu sudah kenal, saya Nurul Afifah Humairah. Salam kenal. Nama saya Mega Nuzurul, panggil aja Mega. Nama saya Aulia, temennya Rani sama Nurul. Nisa. Oke, nama saya seperti yang Miss telah ketahui, Kairunisa Cahyanirom, tapi Miss bisa biasa panggil Nisa. Oke, ini manggilnya Miss Nitrina, Ibu Nitrina atau gimana nih? Enaknya gimana? Miss aja kali ya, Miss. Oke, Miss. Oke, Miss. Yang pertama ya, kita lanjut aja. Untuk semua yang tidak berkepentingan silakan matikan atau mikrofonnya. Kecuali Ibu Nitrina. Miss Nitrina. Oke. Yang pertama, maaf grogi. Nama sekolah Nizamiyah Andalusia School. Alamatnya di Jalan Raya Hankam. Ya, Jalan Mabes Hankam. Ibu tahu nggak? Miss tahu nggak? Nizamiyah ini didirikannya itu tahun berapa? Kurang lebih sudah 17 tahun. 17 tahun. Wow, lama juga ya. 2003. Aku umur 3 tahun. Oke, kalau akreditasinya itu tahu nggak, Miss? Kalau nggak salah A sih, kalau nggak salah. Ya sih, kayaknya sudah pasti ayah. Pertama itu sekolah Bonafit, yang pertama. Yang kedua itu saya tahu banget. Saya tahu banget itu kalau lihat dari story-storynya tuh yang kayak ada gini loh teman-teman, drive thru PR. Kalian bayangin masa ada drive thru PR? Sekolah mana yang mengadakan drive thru PR? Coba naik mobil pribadi masing-masing itu kan udah dipastikan, sudah clear banget itu pasti akreditasinya ayah. Oke, selanjutnya nama kepala sekolahnya siapa sih nih yang sekarang tuh? Untuk saat ini dijadikan dua kepala sekolah, kepala sekolah utamanya tetap Kapri. Untuk yang handle grade 1 sampai 3 itu ada Bu Rara. Oh, Bu Rara. Oh, yang kemarin saya email itu namanya, itu kepala sekolah yang grade 1 sampai 3 ya? Oke. Itu menjabatnya sudah berapa lama? Baru selama masa pandemi ini kalau Rara. Karena kenapa dipecah? Agar koordinasinya lebih baik. Sejak pandemi itu karena baru pertama kali mengalami kejadian yang serba online ya, jadi sifat koordinasinya biar lebih maksimal maka dibagi dua. Oh, gitu. Kalau Miss sendiri udah ngajar di Nizamiyah tuh berapa lama? Alhamdulillah sudah setahun. Wow, keren banget ya. Selanjutnya adalah berapa sih kelas yang ada di Nizamiyah? Pertama di SD ya kan, ini tentang yang hormat gitu.
Tahu nggak, Miss? Oh, kurang lebih kayaknya 30-an kelas ya. Itu untuk SD, Iya. 70 kelas. Oh, 70 kelas. Satu kelasnya berapaan? Kita maksimal 23. Itu juga ya. 3 tidak lebih dari itu. Untuk cewek dan cowok itu digabung apa dipisah? Digabung. Tadi nama kepala sekolahnya Ibu Ibu Rara siapa, Miss? Miss berarti memegang kelas 3 ya? Ya, kelas 3. Kelas 3 berarti kepala sekolahnya Ibu Rahma Pitaloka. Dewi Pitaloka ya. Kalau pertanyaan dari saya itu aja, Miss. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya, yaitu Nurul. Silakan. Halo, selamat malam, Miss Nisrina. Apa kabar? Apa kabar malam ini, Bu? Malam yang sangat Baik. di malam. Wah, ya gitulah. Oke, di malam yang sangat indah ini, gerimis manja rintik-rintik, saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Dimulai. Oke, pertanyaan pertama. Tadi udah dijawab belum ya kelas yang menyelenggarakan pelajaran bahasa Inggris? Belum ditanyakan. Belum ya. Oke. Jadi itu pertanyaannya. Berapa kelas yang menyelenggarakan pelajaran bahasa Inggris? Dari kelas 1 sampai 6 pun juga sudah belajar bahasa Inggris. Tapi kita juga mengaplikasikannya tidak hanya saat pelajaran, tapi juga dalam kegiatan yang sedang berjalan di sekolah. Oh, jadi sebisa mungkin ada interaksi bahasa Inggris yang banyak gitu ya, dibiasakan. Oke, selanjutnya. Kira-kira berapa jumlah pelajaran bahasa Inggris untuk per minggu? Atau mungkin per hari? Saat ini bahasa Inggris karena di masa pandemi ya, kita adakan hanya seminggu sekali, khususnya di kelas 3. Kalau untuk di kelas bawah atau di kelas atas saya belum tahu. Kalau di kelas 3 cukup satu jam kira-kira per mata pelajaran. Bahasa Inggris pun begitu, hanya ada di satu jam pelajaran. Tapi begini, bahasa Inggris di sekolah kami, khususnya ketika mulai kelas 3, dalam pelajaran sains dan math kami sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalau untuk khusus pelajaran English atau IEL tersebut, itu tentu menggunakan bahasa Inggris, tapi pembicaraannya lebih khusus ke grammar, tapi dikemas dalam bentuk yang kesannya tidak grammatical banget. Jadi anak murid itu diberanikan untuk berbicara dulu ya, baru dikoreksinya nanti aja gitu. Jadi untuk meningkatkan confidence mereka untuk berbicara bahasa Inggris dulu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kurikulum dan buku yang digunakan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Kurikulum dari mulai tahun lalu kami sudah mengikuti kurikulum yang standar Indonesia ya, sesuai kami sudah mengikuti. Untuk buku yang berbahasa Inggris seperti Science, Math, sama English itu kami pakai buku sumbernya Cambridge, tidak menggunakan buku lokal, tapi dari cetakan Cambridge. Sama Longman kalau nggak salah. Jadi setiap murid itu menerima buku paket tersebut atau online atau apa gitu? Ya, buku paketnya mereka bisa beli. Nah, kemudian kalau sekolah mewajibkan juga anak-anak untuk punya workbook atau buku latihan dari sekolah. Jadi sekolah membuat workbook seperti Science, IEL, sama Math dari sekolah. Yang disesuaikan tentunya dengan buku paket mereka dari Cambridge. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ini pertanyaan terakhir. Apakah ada program di sekolah yang mendukung pembelajaran bahasa Inggris? Contohnya,
seperti English Day, mendatangkan native speaker, atau yang lainnya mungkin? Ada cukup banyak kegiatan yang mensupport hal-hal yang berbau bahasa Inggris ya. Saya rasa hampir nggak bisa dihitung, lumayan banyak. Contohnya ya seperti Healthy Day, English Day juga kemarin baru kita laksanakan. Kemudian juga ada sambutan dari anak direktur Izamia Andalusia yang kemarin menyapa kita lewat Zoom. Cukup menginspirasi bahwa beliau sudah mendapatkan pekerjaan di USA, juga mendapatkan beasiswa di sana, dan itu cukup memotivasi anak-anak. Dan tentunya acara tersebut menggunakan bahasa Inggris, itu salah satu dari sekian contoh-contoh kegiatan yang mendukung bahasa Inggris. Oke Ibu, Miss Nisrina, makasih sudah menjawab pertanyaan. Emang kedengarannya sekolah ini tuh sangat debak ya, sangat bagus sekali, fasilitas apapun itu programnya, sangat maju. Menurut saya sih seharusnya sekolah negeri juga seharusnya bisa lebih bagus ya seperti ini gitu. Ya, jadi sekian dari saya. Lanjut ke sesi berikutnya, Rani. Oke, keren banget kan seperti yang udah dibilang tadi guys, teman-teman. Di Zamia tuh emang luar biasa banget program-programnya. Oke, selanjutnya itu Nur Aulia Rosa atau Aus, silakan pertanyaannya. Halo, Miss Nisrina. Ini saya pertanyaannya untuk profil guru ya. Nama panjangnya Miss Nisrina ini siapa ya? Nama panjang saya Nisrina Habibah Rasyad. Alumni dari kampus yang sama. Alumni tahun berapa nih? Ini 2018. Pengalaman mengajarnya itu udah berapa tahun ini? Pengalaman mengajar kurang lebih 3 tahun kan ya. 3 tahun berarti dari tahun 2017. Oh iya. Berarti pertanyaan saya cuma itu aja. Lanjut ke yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya Nisa, silakan. Hai Miss. Selamat malam Miss. Halo. How are you Miss? Okay. Alhamdulillah good. How are you? I'm fine too, thank you. Oke Miss. Di sini saya punya beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Miss Nisrina. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu ialah pencapaian tujuan pembelajaran pada saat sebelum minggu UAS dimulai itu seperti apa? Pencapaian tujuan pembelajarannya. Apakah menurut Miss sudah tercapai seluruhnya? Seminggu sebelum UAS, kami biasanya rutin melakukan review pada setiap mata pelajaran. Dan kemudian juga khusus untuk tes practical test, biasanya kami juga melakukan review secara bukan verbal ataupun latihan, tapi review juga secara misalnya mengulang kembali gerakan-gerakan physical education atau ICT, langsung mengerjakan tugas-tugas tersebut. Apakah sama pencapaian tujuan pembelajaran ada beberapa materi atau ada beberapa bab yang memang anak-anak sendiri tuh kayak merasa kesulitan dalam meraih pencapaian tujuan pembelajaran yang telah Miss buat, ataukah semuanya lancar-lancar saja? Sebenarnya tidak ada yang pernah lancar ya 100%, dimanapun pasti kemampuan anak-anak berbeda. Ya jawabannya jadi itu, tidak pernah selalu lancar. Oh ya, untuk pertanyaan nomor 1, apakah
materi yang digunakan atau pembelajaran, instruksi dan pembelajaran yang digunakan di dalam kelasnya ini atau bahkan di kelas-kelas lain itu sudah sesuai dengan kurikulum ataukah buat rancangan sendiri, bagaimana? Karena kami sudah mengikuti kurikulum, maka yang sudah diberikan sesuai dengan kurikulum. Untuk pertanyaan yang berikutnya nih, di dalam pengajaran bahasa Inggris nih, khususnya kepada anak-anak kelas 3, apakah banyak aktivitas-aktivitas pembelajaran yang bervariasi yang telah Miss gunakan untuk mengajar anak-anak dalam memahami bahasa Inggris? Lumayan banyak bervariasi. Karena kalau tidak bervariasi juga mereka pasti akan bosan gitu, karena mereka punya media sendiri di rumahnya toh untuk mengeksplor gitu. Makanya kita juga harus lebih push lagi untuk encourage mereka. Karena beda-beda kalau bahasa Inggris anak-anak juga ada yang sudah mahir, ada yang masih biasa saja, ada yang bahkan masih kurang, bahkan mungkin karena saking terbiasa dengan bahasa Inggris, maka ada yang lupa sama bahasa Indonesia. Ya, untuk aktivitas learning sendiri biasanya yang paling sering dilakukan oleh Miss Inggris itu dalam mengajar tuh contohnya itu seperti apa? Jadi aktivitas learning yang bervariasi itu. Bermacam-macam, karena saya mengajar 3 mata pelajaran, IELTS, Science, dan Math. Di setiap pelajaran pun saya coba maksimal mungkin untuk melakukan metode-metode yang lain. Saya termasukkan seperti game, karena ada banyak sekali ya game-game dari website-website tertentu yang memang bisa dipakai untuk main bersama, tapi mereka secara tidak sadar mereka sebenarnya memasukkan materi-materi itu ke dalam pikiran-pikiran mereka gitu. Sehingga belajar tidak dirasa seperti beban gitu, dan juga pembawaan kita sebagai guru tidak terlalu strict kepada mereka, karena itu adalah game. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih, apakah bahasa Inggris itu digunakan di dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas? Contoh, ketika anak-anak yang meminta izin untuk pergi buang kecil atau untuk bahkan misalkan saya bertanya kepada Miss mengenai pembelajaran yang sudah dilalui atau materi yang sudah disampaikan dan mereka tidak memahami itu, apakah ada yang namanya komunikasi dalam bahasa Inggris itu sendiri di dalam kelas? Selalu. Mereka tidak pernah ragu untuk menanyakan apabila mereka tidak paham, dan mereka sering banget menanya dengan bahasa Inggris. Meskipun mereka tidak paham apa yang kalimat itu maksud atau kata itu maksud, saya pun mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa Inggris, dan mereka pun mencoba menceritakannya, dan so far lumayan lancar. Kalau udah mentok saya kasih tahu dia dalam bahasa Inggris. Dan semua dari mereka kosakata bahasa Indonesia juga mereka tidak sekaya ya. Jadi tetap penggunaan bahasa itu digunakan tapi sesuai dengan taraf dari masing-masing anaknya itu ya. Untuk pertanyaan berikutnya, ada juga yang namanya, apakah di dalam pengajaran bahasa Inggris kepada anak-anak kelas 3 ataupun kelas yang lainnya, sebagai guru bahasa Inggris, seberapa seringkah Miss Inggris menggunakan gestur atau bahkan facial expressions dalam menunjukkan makna dari suatu kalimat yang Miss Inggris ucapkan kepada anak murid? Kayaknya sering banget ya. Kalau tanpa ekspresi itu rasanya kurang membawa suasana pembelajaran juga gitu. Ekspresi itu bagi saya Jadi hampir semua maksud saya semua pelajaran bahasa Inggris dan setiap ucapan itu selalu diutarakan dengan gesture beserta dengan pelafalan yang baik juga yang bisa supaya dimengerti anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin gesturnya tidak terlalu berlebihan ya. Berikutnya terakhir untuk pengaturan kelas. Untuk pengaturan kelas biasanya ketika Miss sedang mengajar anak-anak, apakah anak-anak itu dibentuk dalam suatu kelompok ataukah dibiarkan belajar secara individual? Dan untuk kegiatan pada hari itu apa? Kegiatan misalnya
Nya kita rancang dari minggu sebelumnya kegiatan minggu depan. Kalaupun memang diperlukan untuk membagikan setiap grup gitu, untuk grup kita akan bagikan dengan grup, tapi kalau tidak perlu ya tidak perlu dibagikan jadi grup. Jadi dan terakhir nih Miss, pertanyaan terakhir masih dalam kelas organisasi juga. Jika seandainya anak-anak kelas di kelas 3 ini mengalami kejenuhan ini atau kebosanan dalam belajar bahasa Inggris gitu ya Miss ya, ada nggak sih metode atau cara-cara yang Miss lakukan untuk membuat anak supaya perhatiannya itu tidak terbagi antara pulang atau ingin main dengan pelajaran yang Miss berikan pada saat itu? Oke, kalau untuk mendapat perhatian dari mereka pasti ada ya cara-caranya. Bisa minta contohnya gitu. Iya. Contohnya apa ya? Aku cukup banyak sih sebenarnya, kayak apapun yang ada terlintas di otakku kayaknya ya udah aku lakuin aja gitu. Mau kita pura-pura main drama atau apapun itu. Bahkan cuma sekedar nonton sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu berkaitan sama mata pelajaran atau pembahasan saat itu, tapi mendapatkan perhatian mereka dan supaya mereka tak jenuh, karena jenuh kan adalah ya faktor yang besar gitu loh. Misalnya mereka udah nggak tertarik sama suatu pelajaran, itu bagi aku udah cukup warning yang besar gitu, artinya ada yang kurang saat aku belajar. Jadi adalah perlu adanya entertainment buat kita dan mereka juga. Baik, kira-kira cukup itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Miss malam ini. Terima kasih atas waktunya, Miss. Oke, selanjutnya Mega, silakan. Ya, malam Miss. Nah, Kali ini aku bakal mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama itu, menurut Miss, apakah pembelajaran bahasa Inggris diperlukan atau tidak diperlukan untuk jenjang sekolah dasar? Alasannya? Alasannya karena ya kita sedang menghadapi zaman yang sangat-sangat keras ya, dimana nanti masa depan persaingan kerja itu sangat keras. Tidak ada persaingan kerja pun ya, kayak sebelum zaman milenial ini tiba, emang mencari kerja itu keras ya, apalagi sekarang orang asing sudah bisa masuk ke Amerika, sekarang juga bersaing aspek gitu ya. Tidak ada bahasa Inggris ya, ada bahasa Inggris aja seperti tahun-tahun lalu ya, ketika kita kerja kan masih ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya kita sampai sekarang masih sangat-sangat jauh gitu loh dari kata bisa untuk speak up gitu. Gimana tidak ada, itu sangat disayangkan. Nah, menurut Miss, kira-kira dari kelas berapa? Kan ini kan kita di SD kan, menurut Miss itu dimulai dari kelas berapa sih harusnya diajarkan di dalam sekolah dasar itu bahasa Inggris? Sebenarnya dari mulai kita kecil pun ya, menjadi multilingual adalah sesuatu yang wajib untuk zaman kita gitu. Cuma kalau untuk di tempat-tempat formal, bahkan saya pribadi menilai bahwa dari kelas 1 SD pun anak sudah tidak apa-apa gitu loh kalau dimasukkan pelajaran bahasa Inggris gitu. Hanya saja jangan terlalu teoritikal, karena kita kan terlalu terpaku pada pencapaian dan target-target secara gramatikal yang kita mengharapkan anak-anak untuk bisa mengerti present tense itu yang seperti apa, kemudian past tense yang seperti apa. Tidak perlu diharapkan seperti itu. Kalau anak-anak bule juga mereka tidak langsung bisa mengerti gitu. Bahkan mereka ketika umur 9 itu mereka masih ada typo yang bagi kita itu adalah typo ya, masih ada typo bahkan yang mereka lakukan itu native loh. Jangan sama, karena kita terbiasa kenapa ya kita tuh selalu melihat
dan mengharapkan seseorang langsung bisa sempurna gitu. Apalagi mereka hanya anak-anak gitu. Ya jadi itulah sesuatu yang bagiku tuh penting bahasa Inggris, tapi kita tidak perlu yang terlalu ekstrem. Pahami saja, semua akan bisa pada waktunya. Baik, buat selanjutnya menurut Miss menggunakan full English di kelas itu perlu atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak, atau perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Tidak perlu. Tidak perlu Soal full. kenapa? Karena sadar kita sebagai guru juga kan dari kecil juga tidak full bahasa Inggris toh dalam seumur hidup kan. Nah, kita juga nggak mau membebani hidup kita dengan full English gitu. Pegel loh. Pegel juga kan. Artinya gini, kalau full juga itu membebani kita sendiri yang tidak terbiasa. Meskipun kita mungkin punya skill speaking yang baik, tapi rasanya full English itu tentunya berat. Juga untuk anak-anak, tidak semua di umur seperti itu langsung bisa semua lancar bisa mengatakan. Juga kita masih butuh untuk bicara bahasa Indonesia, karena nanti UN kan ujian dengan apa? Bahasa Indonesia. Kalau nggak lulus ya problem lagi. Iya. Nah, menurut Miss ini pengajaran yang paling tepat untuk di sekolah dasar tuh kayak gimana caranya? Pengajaran yang paling tepat. Pengajaran yang maksudnya gimana Mungkin kayak metode-metodenya gitu. Yang jelas metode yang fun menurutku. Yang nggak bikin bosan anak kecil gitu ya, karena mereka cepet bosannya. Nah, dari yang tadi ada nggak sih dari kayak motivasi Miss yang kenapa Miss itu sekarang belajar bahasa Inggris? Apa karena di masa lalunya Miss tuh kayak dulu tuh Miss sering mungkin karena dulu nggak pernah belajar bahasa Inggris, sekarang dengan bahasa Inggris Miss juga jadi kayak oh iya ternyata anak kecil perlu ya untuk belajar bahasa Inggris gitu. Gimana menurut Miss? Basically nggak ada traumatik di balik semua ini sih. Justru aku dari kecil mungkin sangat terbiasa dengan asupan bahasa Inggris gitu. Tapi yang semakin membuat aku terbuka adalah justru karena masa depan yang buram. Maksudnya masa depan Indonesia ini yang gitu. Juga pendidikannya rasanya nggak balance ya. Kita mau menghadapi sesuatu yang sangat besar dengan dunia di masa depan, tapi tidak seimbang dengan asupan yang sekarang. Sadar. Oh ya baik. Nah kan tadi kan Miss sudah ngajar nih dengan cara yang fun gitu kan, dengan cara yang asik. Nah respon siswa-siswinya tuh gimana ketika Miss mengajarkan akan hal itu? Mereka senang, tentunya sangat senang. Dan juga aku bisa bangun dengan aku bisa membuktikan bahwa mereka fun dengan apa yang aku ajarkan. Itu dilihat dari bagaimana mereka mengajak aku untuk hadir dalam keseharian mereka. Misalnya follow-followan Instagram, mereka mau tahu saya gitu, atau bahkan TikTok dan yang lain-lain gitu, atau bahkan mereka kadang suka video call nggak jelas. So far itu membuktikan bahwa mereka itu fun dan nyaman sama saya. Nah, kan sekarang lagi ada pandemi kayak gini kan. Nah, kendalanya apa aja sih Miss yang Miss rasain selama mengajar dalam pandemi ini? Kendalanya jelas di awal itu berat banget ya, karena kita langsung lost secara fisikal sama anak-anak gitu. Sedangkan yang kita kenal adalah pendekatan juga ada yang secara fisikal ya. Susah sekali untuk approach anak-anak ketika dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita nggak tahu mental anak itu sedang down atau sedang baik-baik saja gitu. Jadi selama di awal itu adalah untuk mengajar. Tapi semakin kesini sebenarnya dibilang langsung membaik 180 derajat juga tentu belum gitu. Kami masih punya kendala, misalnya anak itu masih susah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Banyak dari
ada beberapa dari mereka di kelas saya khususnya yang masih susah diajak kerjasama untuk muncul paling tidak di Zoom. Jadi untuk membuat mereka standby kameranya di Zoom itu masih sulit. Apalagi ditambah orang tua mereka yang kerja. Jadi menyulitkan saya untuk keep in touch dengan anak tersebut. Tapi kelebihannya adalah orang tua jadi tahu apa yang anak-anak itu sudah pelajari, apakah anak mereka sudah benar fokus atau belum, apa yang sudah anak itu tangkap di hari itu. Gitu. Dan kita bisa juga dengan mudahnya sering kontakkan dengan wali murid masing-masing. Wali murid yang memang anaknya sedikit bermasalah ketika pembelajaran online. Berarti cara mengatasi kendalanya ya mungkin lebih ke berkomunikasi ke orang tua ya Miss ya. Ya, Jadi betul. komunikasinya lebih jalan dengan handphone, dengan telepon gitu ya. Untuk komunikasi secara langsung dengan anaknya, kami sampai sini baru bisa approach dengan memberikan apresiasi apabila anak itu sudah berani menjawab, dan bahkan kita kalau misalnya ada acara atau ada ya mau memberikan reward gitu pada anak-anak tersebut, kita tidak segan-segan untuk mengirimkan sesuatu pada mereka gitu, sehingga mereka ada motivasi lebih engage di kelas. Baik, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Makasih sudah menjawab pertanyaan ya Miss ya. Selamat malam. Oke. Ih, ternyata cuma 32 menit loh. Oke. Tapi saya mau nanya-nanya sedikit gitu, kepo-kepo sedikit. Kan tadi yang Miss bilang tuh anak-anak di sekolah di Nizamia tuh apa sih, orang tuanya tuh pada bekerja ya. Pada kerja juga sih, maksudnya banyak Mayoritas ya, mayoritasnya pada bekerja. Nah, terus juga anak-anak yang learner itu kan biasanya hanya mempelajari tentang benda-benda atau apa ya namanya ya, basic dalam bahasa Inggris gitu. Ada nggak sih Miss yang anak-anak itu benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, bahkan nggak tahu bahasa Inggris gitu, kalau diajak ngomong tuh banyak atau enggak sih? Soalnya kan kayaknya soalnya ini di sini satu sekolah Bonafit ya yang dipilih. Nah, di pikiran saya tuh kayak sekolah Bonafit ini nggak mungkin ya anaknya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Sebenarnya ada nggak sih Miss yang nggak bisa bahasa Inggris? Ada. Dan itu di kelasku. Oh. Jadi Kirain kebetulan aku nggak paham awalnya anak ini tuh kenapa bisa lulus. Mungkin dari aspek-aspek lain dia anak ini bisa diterima. Tapi kebetulan memang anak ini bukan bisa bahasa Inggris tapi bisa bahasa Jerman. Jadi sebenarnya agak kesulitan buat saya belajar. Apa ya saya dengan mix bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia yang paling tidak dia tahu. Oh, gitu. Tapi kalau yang nggak bisa bahasa Indonesia ada juga. Ada itu di kelas saya juga. Tapi itu di tahun lalu. Jadi memang anak itu sebenarnya dari keluarga yang apa ya tidak terlalu lucu gitu. Memang ayah dan ibunya membiasakan dia untuk berbicara bahasa Inggris sampai dia tuh kalau misalnya pelajaran yang di luar bahasa Inggris tuh dia langsung lesu gitu. Saya mau nggak mau karena dia cuma bisa klop sama saya, jadi mau nggak mau saya harus translate pelajaran misalnya PAI atau tematik ke dia pun di saat ujian. Berarti itu kayak pendekatan individual gitu ya, please fokus ke dia gitu. Terus teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ngomong sekolahnya Bonafit nih, kali aja ada yang nanti mau ngajar di sekolah Bonafit kan,
penasaran banget pasti ada yang mau nanya. syarat-syarat kerja di sana. Wow. Boleh. Apa aja Miss kira-kira? Gampang kok, syaratnya gampang. Nggak juga sih. Oke, pertama yakinkan dulu bahwa rezeki itu Allah yang atur ya. Terus sisanya kalian harus punya pengalaman ngajar minimal 2 tahun. Terus berkompeten dalam bidang yang kalian mau ajukan. Misalnya kalian mau mengajar bahasa Inggris, artinya kalau untuk kelas 3 SD kan memang harus mengajar 3 mapel itu kan, Science, IEL, sama Math. Tapi kalau untuk kelas 4, 5, 6 itu udah beda. Kalau kamu mau mengajukan Math, berarti Math aja gitu. Tapi dengan remix dengan bahasa Inggris. Kalau untuk aku, karena aku kebetulan dapat posisi kelas 3, jadi aku ngajar 3-3-nya dan semuanya itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Dan aku harus kompeten dalam 3 mapel ini. Math, aku harus lancar bahasa Inggrisnya bagaimana, Science juga, tentunya IEL juga dalam grammar juga harus oke. Yang penting speak up-nya itu harus jos. Kalau nggak oke, mau gimana dijadikan panutan oleh anak-anak. Jos. IL tuh English apa ya, Miss? Ya, English language gitu lah. Oh, English. Oh, berarti semua guru-guru di sana tuh kalian semuanya bisa bahasa Inggris gitu. Harus bisa gitu. Khususnya yang 3 mata pelajaran itu yang mereka pegang, paling tidak itu. Tapi kalau untuk tematik dan mata pelajaran lainnya nggak harus. Anyway, juga ngaji juga dinilai. Tajwid gitu, baca tajwid. Hadis. Aku lupa kemarin tajwid dicek apa enggak ya, aku lupa. Oh. Ya. Terus apa lagi ya tadi? Teman-teman ada yang mau nanya, penasaran gitu? Aku penasaran aku nggak tadi, tapi kok lupa ya. Ini masih direkam apa ini bakal jadi tugas yang dikasih ke dosen? Bagian Kalau yang ini. pertanyaan-pertanyaan ini yang penasaran aja, tapi tetap direkam. Cuma dosennya sih bilang kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan itu bisa ditanyakan di luar pertanyaan yang tadi gitu. Ya udah berarti bebas nanyanya. Iya bebas. Tenang aja guys. Miss Rina ini tuh asik banget, gila. Hai, aku ingin bertanya saran, please. Oke. Miss Rina, tadi kalau lupa ingat, Anda mention, wow. Anda menghilang. Ya, tadi Anda menyebut pendekatan individual gitu. Jadi, basically ya, seorang guru itu harus bertindak sebagai seorang, bukan itu sih bahasanya gimana ya, guru itu mengajar, harus dihormati juga. Tapi kalau dibisarkan sepertinya harus bertindak sebagai teman ya, kalau misalkan sama anak murid. Jadi anak murid itu lebih nyaman menerima pelajaran dan menyampaikan pendapat. Jadi itu emang harus diperlukan gitu, bertingkah seperti temannya dia gitu. Gimana ya kalau untuk kelas 12 dia tuh gimana ya kalau acting jadi teman mereka ya, terus kayak jadi pecicilan gitu. Kayaknya enggak juga sih. Aku rasa tuh nggak perlu gitu banget sih. Penting kita bisa ngayomin, karena definisi nyaman orang beda-beda ya. Nyamannya orang kan beda-beda. Ya, sesuaiin aja lah. Nanti kan kita jadi guru kan kita juga observe mereka ini kayak gimana ya, nyamannya tuh mereka diapain sih gitu. Beda-beda lah pokoknya buat nyaman orang. Agak curhat ya. Iya, oke. Selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, tadi soal anak murid ya, bahasa Jerman.
yang bahasa Jerman, dan mungkin ada lagi yang tadi dibilang tidak bisa berbahasa Indonesia juga. Jadi di sini kita pretty much lingkup wawancaranya Inggris ya, betapa pentingnya bahasa Inggris untuk masa depan gitu. Cuman dalam konteks anak-anak yang tadi itu, apakah berbahasa Indonesia dilihat juga penting ya setara sama bahasa Inggris gitu? Menurut Anda gimana? Gimana? Penting. Nggak kalah pentingnya kok. Apa ya? Aku tipe orang yang mendukung untuk multilingual karena untuk masa depan sendiri, supaya ya paling enggak kita aman gitu loh dari segala itu. Paling enggak keuntungannya buat kita dulu, jangan jauh-jauh dari deh. Ya, oke. Sepertinya itu saja pertanyaan tambahan dari saya. Kembali lagi kepada Rani. Oh, nih, saya ingat pertanyaan saya nih. Ini terakhir dari saya. Kan tadi Miss bilang Miss itu pakai metode-metode belajar ya, kayak Kahoot gitu ya. Terus apalagi tuh yang metode belajar yang fun lainnya gitu, seperti games-games gitu. Nah, kalau metode belajar itu memang rujukan dari sekolah, atau kita sebagai guru harus apa istilahnya, harus Inisiatif sendiri. iya itu harus inisiatif sendiri. Ada beberapa aplikasi yang memang dirujuk dari sekolah, ada juga yang memang dari inisiatif kita sendiri. Aku termasuk yang tetap mencari apa yang asik buat anak-anak. Oh, iya, udah sih dari saya itu aja. Bisa Mega atau Aul ada yang mau nanya? Kepoan kalian? Nggak ada. Oke, pas banget kita 10 menit untuk wawancara di luar pertanyaan yang dikasih sama dosen kita. Oke, sebenarnya itu aja untuk malam ini. Oh ya, satu lagi, besok tuh kita kan ada ini ya, observe kelas juga, teman yang belum tahu. Nah, besok itu kebetulan kata Miss Trina ini ada jam 8.45 untuk melihat keadaan kelas gitu. Ada yang kita nih gimana, Rul? Menurutmu apakah kita harus mewajibkannya atau kita cukupkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini saja? Jangan tanya saya, tanya yang lain punya jadwal atau enggak. Oh iya, teman-teman bagaimana? Apakah jam 8.45 itu kalian kosong atau ada ujian? Atau Enggak ada. Insyaallah bisa, Ini insyaallah. cuma via Zoom doang kan? Apa gimana? Ya Zoom doang kan? Zoom doang? Sebelum itu Rani udah dapat kosong. izin sama timnya. Dari Bu Rara? Udah. Tapi tadinya kan mau nanya sama Bu Rara tuh tentang ini ya, akreditasi. Nah, tapi ternyata kan Miss ini sudah tahu. Jadinya kayaknya nggak perlu nanya Bu Rara lagi, atau nanti kalau misalnya Bu Rara ngomongin aku, nanti ya aku tanya terkait akreditasi kepala sekolah sama kelas-kelasnya kalau mau lebih lengkap. Tapi kalau kata Bu Rara, kalau mau masuk kelas dipersilakan dinegosiasi dengan guru kelasnya masing-masing. Aku lihat SS-nya ya sama Bu Rara ya. Oke, boleh. Udah aku kirim kan bukanya? Sumpah? Filmnya cuma kayak gitu doang, kayaknya kurang ini deh, kurang meyakinkan aku. Oke, ini aku kirim lagi deh sekarang. Oke, kalau gitu aku kirim aja, ini diudahin aja, ntar aku lewat teman-teman aja ya. Jadi aku kakak. Oke, makasih ya semua atas waktu dan kesediaan mulutnya berbicara. Makasih Kak Ninis. Stay happy, stay healthy. Thank you, Kak. Welcome. Assalamualaikum. Salam.